Mungkin di Bogor Barat pondok ini merupakan pondok tertua. Pada saat penjajahan di Indonesia, Mama Bakri yang pada saat itu jumlah santrinya 3.000 santri, berdasarkan cerita daripada kakak abah Mama Kiai Haji Ukon Bulkoini, dihentikan kegiatan belajar mengajarnya. Semua santri memanggul senjata dengan senjata yang sangat-sangat sederhana, yaitu bambu runci. Akan tetapi dengan doa Mama Bakri, dengan doa yang disebut dengan doa hijib bahar, sehingga sebelum berangkat ke medan perang dicoba dulu oleh golok, dicoba dulu oleh senapan, dan mereka tidak mempan. Diberangkatkan oleh Mama Bakri dengan doa hijib bahar, bismillahirrahmanirrahim, tabarokahilponuna yasin sakfuna kafha ya ain son kifayatuna hamim ain sin kof himayatuna fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Boleh yang punya senjata tembak abah, boleh sekarang, boleh, benar. Yang bawa golok boleh, bacok boleh. Begitu. Ini karena diijazahkan oleh Mama Bakri kepada Mama, insya Allah. Tapi ini digunakan kalau sesuatu darurat saja untuk perang. Jadi kalau besok Indonesia dijajah lagi, maka pondok pesantren Mama Bakri dengan santri dan jamaahnya akan berdiri paling depan untuk mengusir penjajah, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, Abah ingin sampaikan kepada Kiai Haji Roma Irama bahwa Mama Bakri usai mengusir penjajahan sehingga Indonesia ini bisa merdeka, Bung Karno menjadikan beliau sebagai gurunya. Sehingga kalau beliau, Bung Karno datang ke Istana Bogor, Mama selalu dijemput. Guru Guntur ketika di Hitan, Mama yang doa. Bung Karno ketika datang ke Istana Bogor, Mama yang mengajarkan ngajinya kepada Bung Karno. Oleh karenanya ketika konferensi Asia Afrika di Bandung, maka Mama mendapatkan kepercayaan untuk berdoa. Ada cerita yang sangat luar biasa ketika MC mempersilahkan kepada seluruh hadirin konferensi Asia Afrika kemudian menyanyikan Indonesia Raya. Mama teriak, Karno, jangan Indonesia Raya dulu, tapi Fatihah dulu. Ini acara besar, nanti tidak berkah. Maka Bung Karno memegang tangan Mama, silahkan Mama pimpin Fatihah dulu. Maka Mama memimpin Fatihah. Kata Mama kepada Bung Karno, insya Allah ini konferensi Asia Afrika berkah. Tentu dengan dibacakan hadisnya yang tidak Abah akan bacakan sekarang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di seantero Bogor maka tidak ada yang kenal dengan yang namanya Mama Bakri. Oleh karenanya Mama ini bukan kiai, tapi anak kiai yang kebetulan Mama meninggalkan pondok pesantren, Mama meneruskannya. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, kemudian acara ini ada dua. Yang pertama acara haul Ibunda tercinta yang ke-21 almarhum Raden Hajah Angrum binti Raden Haji Aceh. Ini sebagai bukti kasih sayang kepada orang tua walaupun orang tua masih hidup. Kita senantiasa mengadakan haul Mama Bakri besar. Padahal di dalam hadisnya ummuka summa abu, ibumu 3 kali, kemudian baru adalah abuka, bapakmu. Ini sedang belajar mengikram kepada orang tua yang disebut dengan ibu, sehingga dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperingati juga haulnya Ibunda tercinta yang ke-21.
Oleh karenanya Mama ingin merequest kepada Kiai Haji Roma Irama, mohon supaya karena kalau dengar lagu itu Mama suka menangis. Di antaranya ada satu nasihat dari ibunda tercinta, Ibu mah tidak mau dikasih apa-apa oleh anak, mau anak rajin sholat saja 5 waktu. Makanya kalau mau meninggalkan sholat 5 waktu, nasihat ibunda tercinta terngiang di telinga, sehingga belajar untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan nanti Kiai Haji Roma Irama untuk bisa mendendangkan lagu keramat supaya kita mendapatkan nasihat dari Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah kita memperingati Maulud. Tidak lain dan tiada bukan, kita ingin belajar bagaimana mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebuah hadis disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku berarti barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti ia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, ia bersama-sama aku di surga. Mudah-mudahan pengorbanan kita hujan-hujanan duduk. Mama tahu ini anaknya sudah basah semua, tapi istiqomah alhamdulillah. Tahu ini mujahadah, mudah-mudahan mujahadah ini bagian daripada cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan bersama-sama dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Abah tidak akan panjang lebar, kita serahkan waktu seluas-luasnya kepada Kiai Haji Roma Irama. Setelah itu kita akan maulid yang akan dipimpin sholawat kita oleh Habibana Habib Mahdi bin Hamzah As-Segaf. Makanya ibu jangan kemana-mana. Setelah beliau ceramah, masih kita menunggu ceramahnya dengan lantunan-lantunan sholawat yang akan disampaikan oleh Habib Mahdi bin Hamzah As-Segaf. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, menyelesaikan persoalan kita semua, membayarkan, menunaikan hutang kita semua, menyembuhkan penyakit-penyakit kita semua. Anak-anaknya yang jomblo oleh Allah pulang dari sini diberikan jodoh. Bahkan ibunya yang janda, bapaknya yang duda pulang dari sini dapat jodoh. Yang belum punya jalan usaha, berkat hadir pada malam hari ini dibuka jalan usaha dengan rezeki yang halal. Rajin ibadah, rajin taat, rajin membaca Al-Quran, rajin zikir, istiqomah sampai akhir hayat. Kemudian Allah wafatkan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan ini kurang begitu menyenangkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Al-Bahar yang telah menyampaikan begitu banyak nasihat bagi kita. Ini bukti bahwa orang-orang yang beriman insya Allah akan melahirkan keturunan yang beriman. Demikian seterusnya. Itulah yang doa yang pernah diajarkan kepada kita. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Baik, selanjutnya tentu saja Bapak Ibu tidak sabar untuk mendengarkan nasihat dari guru kita. Kami persilakan kepada yang kita cintai Kiai Haji Roma Irama. Tafadhol. Pakai kursi atau duduk? Apa berdiri? Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والأجم فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, wabil khusus guru kita semua, Abah Rauf, Mama Rauf, Rauf, pejabat-pejabat sipil TNI maupun Polri yang hadir, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami, Madenaros, di dia ayah fans Roma. Fans sonetan fans Roma and Soneta ini disingkat Forza. Forza teh aya dua macam, aya struktural yang berseragam dan non struktural yang tidak berseragam. Kalau saya bilang Forza, mau bilang keren? Forza, Forza, hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Sanggup? Sanggup? Bila kau sayang pada suami, lebih sayanglah pada ibumu. Sanggup? Bila kau sayang pada sang istri, lebih sayanglah pada ibumu. Sanggup cowok? Sanggup? Sanggup? Bini lo beliin gelang emas, mak lo gelang karet. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan laut
Al-Quran, tempat kau memuja, bukan pula dukun, tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini amanat dari Mama Rauf untuk menyanyikan keramat sudah saya laksanakan. Dan yang kedua amanat beliau adalah ada produksi air apa ini Mama? Air Mama Bakri. Ini insya Allah sudah dicampur dengan air zam-zam, kemudian sudah didoakan, dihatamkan Al-Quran, jadi Asmaul Husna dan Salat Nariyah. Barang siapa yang mau, ini juga akan digunakan hasilnya untuk pembangunan pondok pesantren Mama Bakri. Dan silahkan nanti dihubungi kepada yang bersangkutan. Atur nuhun. Hadirin hadirat, memperingati Maulidun Nabi tak lebih dan tak bukan. Mohon maaf belum saya sebutkan tadi Pak Agung sebagai pembawa acara. Bentar. Tak lain dan tak bukan dalam rangka mempertajam, memperdalam pengenalan kita terhadap sosok beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kenal, tumbuh cinta kita. Kalau sudah cinta kepada Nabi, maka insya Allah kita akan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk menyampaikan kepada manusia. Katakanlah ya Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, maka taatlah kepadaku. Kalau kamu taat kepada Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Mau dicintai Allah? Mau. Pastinya. Mau diampuni dosa kita oleh Allah? Mau. Pastinya. Tapi kata Allah syaratnya apa? Taat kepada Nabi. Karena mentaati Nabi pada hakikatnya mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah melanjutkan firman-Nya, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintah oleh Nabi laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Itulah kita gunanya menyelenggarakan Maulidun Nabi ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya dalam kepribadian Nabi terdapat contoh-contoh yang baik untuk kita tiru. Oleh karena itu malam hari ini, bahwa setiap maulid kita selalu diceritakan kisah-kisah akhlak Nabi. Betul? Betul? 124.000 Nabi, ada 313 Rasul di dalamnya. Semuanya misinya sama, untuk menyampaikan kepada manusia bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jangan menyembah Tuhan kecuali menyembah Allah, karena selain Allah bukan Tuhan. Ini misi seluruh nabi, termasuk misi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau ada yang spesifik. Di samping menyampaikan kalimat tauhid kepada manusia, beliau juga diberikan tugas untuk membangun akhlak manusia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithu liutammima
makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Tahu akhlak? Tahu akhlak? Akhlak itu kelakuan. Mencek sudah kenaun kelakuan. Kelakuan namanya. Kelakuan namanya. Akhlak secara orientatif itu ayat tilu. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam, hewan dan tanaman. Secara kualitatif akhlak ayat tilu, yaitu akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlakul ammah, akhlak yang standar, dan akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW, entah itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, yaitu akhlakul karimah. Contoh, akhlak kepada Allah SWT. Beliau adalah sosok yang maksum, yang gak punya dosa. Beliau adalah sosok yang diberikan kunci surga. Pertama membuka surga adalah Nabi Muhammad SAW. Namun beliau Pak Bu, sholatnya bukan sholat wajib saja, bukan yang 5 waktu doang. Di samping sholat wajib rawatib, beliau sholat tahajud, sholat malam, sampai bengkak kakinya, bengkak kakinya menegakkan sholat, padahal beliau sudah dijamin ahli surga. Dan beliau adalah sosok yang maksum, nggak punya dosa. Tapi Masya Allah, istighfarnya nggak kurang dari 100 kali satu hari, Bu. Yang beliau baca bukan sekadar astaghfirullahalazim, tapi sayyidul istighfar. Hafal sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Masya Allah, nggak ada dosanya, dijamin masuk surga, tapi istighfarnya 100 kali. Ibu banyak dosa enggak? Banyak apa seueur? Istighfarnya sebarang kali sampai mun inget we nya. Mun kacugak istighfar. Sampai Siti Aisyah bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, engkau ini kesayangan Allah, engkau ini dijamin surganya, kenapa sampai bengkak-bengkak kalau sholat? Kenapa istighfar sampai begitu dalam? Apa jawab Rasulullah? Ya Humairah, tidak bolehkah aku menjadi orang yang bersyukur kepada Allah SWT akan segala anugerahnya yang memuliakan aku? Masya Allah, akhlakul karimah. Wan ayat umat Islam sholat 5 waktu, tidak pakai sunat, puasa di bulan Ramadan nggak pakai Senin Kamis, itu namanya berakhlak apa tidak? Berakhlak. Tapi akhlakul ammah, akhlak yang standar, yang biasa-biasa, alhamdulillah. Mun aya umat Islam tara salat, tara puasa, berakhlak apa tidak? Ini akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian akhlak kepada sesama manusia. Masya Allah, Bu, itu Nabi Muhammad ini sosok yang sangat romantis kepada istrinya. Masya Allah, jangankan menyakiti fisiknya, menyakiti hatinya pun na'udzubillah nggak pernah beliau lakukan. Berakhlak banget ya. Itu beliau kalau memanggil istrinya dengan penuh rayuan,
Ya Humairah, wahai si kemerah-merahan. Karena memang istri beliau Siti Aisyah putih kemerah-merahan. Ya Humairah, tidak seperti Muhammad orang Bogor, manggil pemajikan ke sembarangan aja. Hei Noer, berakhlak. Beliau ini Nabi yang sering dihina, dibully, dicaci, bahkan disakiti secara fisik. Contoh soal beliau kalau mau ke masjid lewat gang kecil di kota Makkah, di sana ada undakan-undakan rumah 2 tingkat, 2-3 tingkat. Di salah satu sudut ada orang Yahudi yang benci banget sama beliau. Kalau beliau lihat situ di Ciduhan, Nabi cuma mengusap, menoleh, tersenyum. Lewat di Ciduhan, Nabi cuma mengusap, menoleh, tersenyum. Begitu terus. Sampai satu hari, oh ya, di Ciduhan teh. Nabi bertanya kepada orang yang beri sana, jangan, orang Sunda berani ya jelema nosok nangtung di dia kemana eta? Oh itu Yahudi ya Muhammad, Yahudi. Kemana? Lagi sakit. Di mana? Nabi pulang lagi bu, minta susu, roti dan kurma. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, untuk apa makanan ini? Untuk menyambangi orang sakit. Masya Allah, besok nyiduhan, begitu sakit dibawain makanan. Ibu mau diciduhan, jelema dinaonkeun bu? Diciduhan, jelema dinaonkeun tah jelema? Hah? Disemlok ku cai ember. Pernah juga ketika berdakwah di Taif, dilempari batu sama warga Taif, berdarah tangan, kaki dan wajahnya, sampai Jibril alaihissalam yang senantiasa mendampingi beliau berbisik kepada Nabi, ya Muhammad, angkat tanganmu kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diajab sebagaimana para nabi sebelum kamu, ketika umatnya durhaka mereka minta kepada Allah agar umatnya diadab, biar nanti aku sebagai eksekutornya ya Muhammad akan aku himpit orang Taif ini dengan 2 buah bukit. Apa kata Nabi? Jangan ya Jibril. Tapi Nabi tetap angkat tangan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada umatku, ampuni umatku, mereka melempari aku dengan batu karena mereka tidak mengerti. Masya Allah, akhlak Nabi. Ibu hari di balada ku jelema dinaonkeun bu? Balada deui. Udah sering maulid Pak? Seberapa kali ya? 10 kali? Lebih? 50 kali? 100 kali ayah? Nah akhlakna gitu-gitu kene ya. Akhlak kepada alam. Ya, tatangkalan ya. Nabi kalau ketemu tatangkalan dimulai Assalamualaikum, Masya Allah. Kenapa? Karena pohon ini hidup. Saya mau cerita sedikit ya tentang kisah seorang botanis. Botanis itu ahli tanaman. Pada tahun 1930, kira-kira 92 tahun yang lalu, beliau mengadakan penelitian tentang pohon di New Delhi, India. Dalam penelitiannya ternyata beliau mengatakan, oh pohon itu ternyata ada gendernya, ada gendernya, ada laki dan perempuan. Menurut penelitian beliau, oh ternyata pohon oke kawin, berkembang biaknya dengan cara kawin. Diteliti lagi yang mengawinkan ternyata kumbang dan angin. Itu hasil penelitian Dr. Bose di New Delhi 93 tahun yang lalu, 92 tahun yang lalu. Tapi hal itu ibu-ibu sudah diceritakan dalam Al-Quranul Karim bahwa tanam-tanaman ini memang berpasang-pasang.
Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh. Maha suci Allah yang telah menciptakan pohon-pohon di muka bumi berpasang-pasangan. Wa arsala riyaha lawaqiha, dan aku utus sebagian angin untuk mengawinkan. Nah, jadi pohon teh ada laki ada perempuan ya Bu. Kalau berteduh lihat-lihat pohonnya Ibu. Jangan berteduh di bawah pohon laki, nanti betah guys. Bung balik. Kalau ada angin dahsyat, puting beliung, tenang aja. Tete tetangkalan ke kalawin. Tapi kalau ada yang pohon rubuh karena angin, pasti pohon itu sudah tua. Betul? Kalau nggak tua nggak rubuh, betul? Makanya yang udah tua jangan kawin-kawin lagi. Kalau saya masih muda. Terpercaya? Boleh dicoba gitu. Jadi akhlak kepada pohon. Hati-hati yang punya tatangkalan di rumah, yang punya kebun kecil, yang punya pot-pot kembang, mun teu dirawat tatangkalan berdosa.